teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Herlinda Sarena Rusti. Saya dari kelas 2020C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini saya akan memaparkan video contoh simulasi mengajar untuk anak SD mata pelajaran PPKN. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kalian sudah berdoa? Sudah, Bu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Les apa tadi pertama ini? Matematika, Ibu. Ibu atau bapak guru tadi? Ibu guru, Ibu. Oke. Bun, Bapak pernah Ustaz? Ya, anak-anak sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita nyanyi dulu ya? Iya, Ibu. Atau iya dia? Iya, Ibu. Siapa yang bisa pimpin ya dia? Apa, Ibu? Riko. Riko bisa? Iya bisa, Ibu. Ira, Ibu. Ira. Ya Ira maju, tepuk tangan dulu untuk Ira. Yang lainnya berdiri ya? Iya, Ibu. Ya, teman-teman, belajar semangat ya. Yang begini. Yang begini kan, teman-teman. 1 kali tepuk semangat, huha. 2 kali tepuk semangat, huha. 3 kali tepuk semangat, semangat, semangat. Ya, sudah bisa toh? Bisa, Bu. Bisa, Pak. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. 1 kali tepuk semangat, huha. 2 kali tepuk semangat, huha. 3 kali tepuk semangat, semangat, semangat. Iya. Semangat. Iya. Baik. Sudah semangat toh? Sudah, Ibu. Oke. Karena sudah semangat dan sudah siap untuk menerima materi ya? Iya, Ibu. Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari materi tentang Nah, ini topik pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang mengenal Pancasila, fungsi dan nilai dalam Pancasila. Ya, Erti, baca lagi nih. Mengenal Pancasila, fungsi dan nilai dalam Pancasila. Oke. Hal pertama yang perlu kita pelajari yaitu kita harus ketahui apa itu Pancasila. Nah, Pancasila ini anak-anak ada dalam lagunya toh? Iya, Ibu. Sudah tahu toh? Sudah. Dan tidak perlu nyanyi lagi ya? Iya, Ibu. Nah, Pancasila ini anak-anak atau kalian pernah lihat kan teks Pancasila itu pernah pegang? Pernah, Ibu. Pernah. Ada hari Senin. Apakah hari Senin saja? Kita ini bahasa Hari Pancasila. Nah, Pancasila ini anak-anak merupakan sebagai ideologi ya? Sebagai ideologi atau dasar negara ya? Kita kan negara Indonesia atau negara apa kita ini? Negara Indonesia. Indonesia. Nah, kita negara Indonesia itu dasarnya yaitu Pancasila. Oleh karena itu, kita negara Indonesia itu Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi atau dasar negara kita. Nah, itu pengertian dari Pancasila ya. Ya, Ibu. Yang kedua itu
Sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Siapa yang jawab itu? Devi. Oke. Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai apa tadi Edi? Dasar negara. Sebagai dasar negara. Ada yang lain? Sama. Nah, fungsi yang kedua anak-anak, Pancasila itu sebagai Pancasila itu jadikan jiwanya kita ya, jiwa dari bangsa Indonesia. Karena Pancasila ini tadi bagian dari apa? Bagian dari negaranya kita ya. Nah, fungsi yang ketiga ini itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hai. Masih semangat? Kita nyanyi apa? Lagu di sini senang. Satu lagu pipit. Batik sudah. Batik ya ibu. Iya. Yang lain yang berdiri. Ayo teman-teman berdiri sudah. Kita nyanyi sama-sama ya, lagu di sini senang. Iya. Di sini senang, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Nah, sampai di sini tadi sudah bisa paham? Sudah, Ibu. Kita bisa lanjut ke topik berikutnya. Bisa, Ibu. Nah, yang berikutnya yaitu tentang ini tadi apa yang dimati? Baca. Nilai dalam Pancasila. Nilai dalam Pancasila. Kalian tadi kami jawab, jadi kami pernah pegang atau pernah lihat teks Pancasila ya? Oke. Nah, dalam teks itu ada berapa sih poin galamnya? 5. Ada 5 ya, berarti bunyi dari Pancasila itu ada berapa? 5. Ada 5. Siapa yang tahu bunyi pertamanya? Saya. Riko, apa bunyi pertama dari sila? Silakan sila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. yang Maha Esa. Baca lagi, Sinta. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa atau Esa? Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila yang pertama ini atau sila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa ini anak-anak mengartikan bahwa negara Indonesia itu mempercayai atau bertakwa pada Tuhan dan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh kita. Nah, Ibu tulis ya. Ya, Ibu. Nah,
Ini arti atau nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu negara Indonesia itu mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Siapa yang agama Katolik di sini? Kami Semua negara Muslim ya? Iya. Nah, anak-anak dalam sila ini mengajarkan kita bahwa jika ada teman kita yang berbeda agama dengan kita, maka kita tidak boleh menjauhi mereka atau kita tidak boleh memusuhi dia. Akan tetapi kita harus bergaul menghargai agama Tepuk lain. salut untuk kalian tuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, nah sila yang kedua itu siapa yang tahu bunyinya? Saya, Ibu. Ira, apa bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan Yang adil dan beradab. Nah, sila yang kedua ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kita sebagai warga Indonesia ini kita untuk memahami setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan saling bekerja sama Ya, Ibu. Riko, Ya Ibu. kan nilai yang terkandung dalam sila kedua tadi kita harus bekerja sama atau kita harus menjaga satu sama lain. Contohnya Misalnya Ibu apa? Saling menghormati. saling menghormati. Apa lagi? Kalau misalnya ada bekerja tugas kita harus kerja sama, jangan Kerja sama dan lain. Misalnya ada bakti sosial di lingkungan kelompok. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua kalian. Nah, yang berikutnya yaitu sila ketiga. Berarti tahu bunyi dari sila ketiga? Tahu, Ibu. Apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kita. Tepuk salut, Ibu. Iya, silakan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, nah sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga juga ini anak-anak memiliki nilai di mana bahkan negara harus menempatkan kesatuan kesatuan, persatuan. Nah, dalam sila ketiga ini anak-anak di mana kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus bersatu Ya Ibu. harus bekerja itu harus untuk kepentingan Bersama. bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Misalnya apa? Kita harus mementingkan kepentingan umum. Misalnya dalam musyawarah Ibu harus mementingkan kepentingan umum daripada pribadi. Tepuk tangan untuk kita. Itu sebenarnya dalam sila ketiga itu kita harus bekerja sama atau kita harus bersatu untuk apa? Musyawarah. Bermusyawarah. Oke. Nah, yang keempat itu apa? Elti. Kamu tahu apa Elti? Kerakyatan yang dipimpin Oke. oleh hikmat kebijaksanaan dalam Bunyinya musyawaratan perwakilan. kerakyatan. Ya teman. Yang dipimpin. Ulang yang kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ibu. oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini bunyi dari sila keempat ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai dari sila keempat ini yaitu bahkan negara tidak bisa melaksanakan kehendak orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Intinya, dalam sila keempat ini kita harus bekerja untuk negara Indonesia atau kepentingan bersama.
perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong dan bersikap adil. Jika Riko sudah menerapkan ke beberapa hal itu, apa kata Riko? Harus adil, apalagi? Riko, kau tidak dengar tadi? Riko? Tidak itu. Ya, kau nyanyi tuh. Kelihatan kau denganku tuh. Cepat. Ayo maju, jangan Ayo maju maju, jangan malu-malu. Ayo maju maju, jangan malu-malu. Baik, kita berusaha sini apa sudah? Goyang atau apa? Nyanyi. Sambil goyang. Tidak boleh pegang ini tadi. Lepas. Ya. Oktober. Sambil goyang, Riko. Cepat. Ini kayu. Bukan goyang, cepat. Oktober angsa, angsa dikurangi. Menemukan angsa, angsa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. Shalalalalalalalala. Ya, sudah Riko. Riko, kalau tidak mau dapat sanksi, kalau guru mengajar di depan, kau harus apa, Riko? Bosen ibu. Ya, kenapa maksudnya konsentrasi? Tidak tahu lagi. Ingat makan di rumah ibu. Tidak makan. Ingat makan. Nah, anak-anak, nilai dalam sila kelima tadi di mana kita harus kita anak-anak Indonesia ini harus menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam diri. Kita harus bergotong royong, membantu satu sama lain. Komen kalau di kopol diterapkan situ, berarti kau sudah mengamalkan atau menerapkan sila dari nilai dari sila kelima ini. Sampai di sini sudah bisa paham? Sudah, Ibu. Ini sudah bisa paham? Sudah, Ibu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak pertanyaan, Ibu tanya dulu. Pancasila tadi anak-anak dijadikan apa dalam negara Indonesia? Evi. Ibu ya, Pancasila Ibu sebagai ideologi atau dasar negara. Tepuk tangan untuk Evi. Nah, dalam Pancasila juga anak-anak memiliki fungsi ya. Iya, Ibu. Ada yang bisa sebutkan lagi apa? Saya. Ira. Yang pertama, Ibu, sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Sinta yang kedua. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, Ibu. Yang ketiga apa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, berarti kalian sudah paham ya? Iya, Ibu. Nah, kalian. Nah, anak-anak, karena kalian sudah paham tadi, maka pembelajaran kita sampai di sini ya. Iya, Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Bu.